Jadi bagaimana Goldman Sachs bisa memprediksi apakah suatu perusahaan itu akan sukses? Guys, coba kamu bayangkan ya, kamu lagi duduk nih di ruang interview di perusahaan Goldman Sachs. Kamu bukan bakal diinterview oleh satu atau dua orang, tapi kamu akan diinterview oleh 39 interviewer yang berbeda. Dan ini diceritakan kembali oleh Saran Srivatsa. Jadi sebelum dia diterima kerja di Goldman. Dan disitulah dia belajar satu hal yang brutal banget. Kalau Goldman Sachs itu tidak memilih perusahaan yang bagus, mereka itu memilih tim yang tidak bisa gagal. Dan inilah rahasia cara mereka memprediksi kesuksesan sebuah perusahaan. Jadi di Wall Street, Goldman Sachs itu punya pola pikir yang beda banget, guys. Mereka itu tidak bertanya apakah produknya ini keren, atau apakah pasarnya besar. Mereka tuh cuma bertanya satu hal, siapa orang-orang di balik perusahaan ini? Karena mereka tuh tahu satu hukum realitas, pasar bisa saja berubah. Produk bisa saja mati, tapi A player selalu bisa menang di kondisi apapun. Saran itu menyebutkan ini sebagai A player business model. Dan ini bukan teori semata, guys. Ini cara Goldman Sachs memilih pemenang. Mereka itu mengukur sesuatu yang disebut dengan density of A player. Berapa banyak orang-orang kelas dunia yang kerja dalam satu tim. Bukan berapa banyak karyawan di perusahaan itu. Tapi berapa banyak orang-orang yang kalau dipindah ke perusahaan lain, mereka itu bisa langsung jadi bintang. Lalu mereka menemukan satu pola nih. A player itu harganya selalu mahal. Biasanya gaji mereka itu 10-30% lebih mahal dari orang rata-rata. Tapi mereka itu menghasilkan 10 kali lipat value. Artinya apa? Artinya satu A player itu bisa mengalahkan 5-10 orang B player. Goldman paham ini lebih dulu daripada semua orang. Jadi saat Goldman melihat sebuah startup, mereka itu tidak lagi pitch deck dulu. Mereka cuma lihat apakah timnya berisi orang-orang yang alergi dengan biasa-biasa saja. Apakah mereka menarik talenta top dari tempat lain? Apakah A-players ini mau bertahan di perusahaan itu? Kalau jawabannya iya, Goldman tahu satu hal. Perusahaan ini mungkin belum besar, tapi sudah pasti danger. Oke guys, bagaimana menurut pendapat kalian? Tulis di kolom komentar.